Oke, seperti biasa gua lagi on beat driver Shopee Food. Sekarang gua lagi ada di Bantar Gebang nih cuy. Ini udah mau maghrib ini. Gua mau arah pulang. Nah, gua udah ngojek dari siang tadi. Ya lumayan lah buat pendapatan mah. Ada buat ngebul-ngebulin dapur mah. Ya pokoknya akun Shopee kalau menurut gue sih masih enak ya, masih bagus, masih bisa ngasih penghasilan gitu buat ngebulin dapur. Walaupun gue lihat-lihat, gue perhatiin banyak nih para driver Shopee Food yang udah pada pindah haluan pada ke akun hijau. Pada ke akun hijau. Ya mudah-mudahan lah semua, ya itu mah masing-masing pendapatnya aja lah. Kalau gue sih masih bertahan, mencoba untuk bertahan di Shopee Food karena masih lumayan lah penghasilannya, nggak terlalu gimana gitu cuy. Cuma ya emang sih masalah peraturan, ya itu mau gimana lagi ya, peraturan mau tinggal peraturan, kita meminta cuma tinggal ngikutin doang ya. Iya ya, mudah-mudahan lah walaupun yang pada pindah, mudah-mudahan bisa nambah nilai positif baik untuk si drivernya atau untuk driver yang pindah, dan juga driver yang masih bertahan, mudah-mudahan biar orderannya tambah gacor cuy. Karena udah ketahuan kan kalau misalkan para driver Shopee Food pada pindah haluan, pindah ke akun-akun yang hijau, ya otomatis kan para driver Shopee Food makin berkurang tuh. Nah jadi orderannya makin gacor kali gitu ya. Mudah-mudahan aja bisa seperti itu gitu. Ya tapi mudah-mudahan aja, mau di akun mana kek, mau hijau kek, mau oranye kek, mau kuning kek, ya sama-sama di jalan cari rezeki, mudah-mudahan bisa lancar semuanya lah, karena rezeki mah udah ada yang ngatur. Nah, nyebrang dulu nih, maghrib kan udah gelap. Oke, gue mau cerita sedikit nih tentang tadi pengiriman gue. Ya tentang apa ya, tadi kan gue ceritanya habis ngirim barang nih ya, habis pick up barang sama ngirim barang gitu. Emang kebetulan gue baru narik lagi gitu, habis apa ya, habis Ramadan gitu. Karena gue Ramadan bener-bener jarang narik cuy. Gue narik cuma 2-3 kali gitu, selebihnya gue off. Karena emang capek banget, banyak kegiatan di bulan Ramadan. Nah jadi tadi kan gue habis narik ya, habis pick up barang tuh ya di salah satu toko seller gitu. Nah masa gue pas foto barangnya gitu ya, udah 3 kali fotonya, masa gagal terus cuy, sampai nggak bisa difoto gitu. Waduh, gue sampai 5 menit kalau nggak salah itu gue ngurusin foto doang. Kata gue lah, udah nambah aja nih peraturan, kata gue. Waduh, kata gue udah gimana lagi aja nih, udah makin ribet aja nih, kata gue nih. Lah, nggak bisa, kata gue gitu ya. Gue baca lagi itu pengertiannya kan kayak gini tuh, petunjuknya kayak gini tuh kalau gagal foto. Gue baca lagi, tetap gagal cuy. Gue masih belum paham soalnya. Dan akhirnya sampai 5 menit gue berhasil tuh, dan gue gak tahu tuh berhasilnya pas foto gue kayak gimana gitu. Nah singkat cerita, gue nganterin kan, sampailah ke tempat customer. Pas sampai ke tempat customer, sama kayak gitu juga cuy, hampir 15 menit, mana customernya kagak ada. Tuh gimana ini ya, kata gue ya, repot juga ini, kata gue nih kalau misalkan kayak gini terus. Dan akhirnya gue coba, ternyata nomor serinya udah mana itu, nomor serinya gue harus deketin kan. Gue deketin tuh, gue foto nomor seri, terus rumahnya, karena orangnya nggak ada ya, gue bingung pakai apa ya, kata gue. Nah
Yang terakhir gue foto, gue fotonya paket sama nomor rumah, dan alhamdulillah akhirnya bisa. Lu tahu nggak makan waktu berapa menit? 15 menit gue untuk bisa selesaiin orderan gara-gara foto ini. Aduh, kata gue, Shopee ada-ada aja, kata gue. Apalagi sih bikin gebrakannya ini, kata gue nih. Bikin repot aja nih, kata gue. Ya, masalahnya gini cuy. Sekarang gini ya, maksudnya gini loh, kalau emang kan kita masalah foto juga kita dipermasalahin gitu, dipersulit gitu, kita harus ngikutin, bener-bener ngikutin petunjuk yang ada di perintah aplikasi gitu ya. Sekarang gini, kalau di aplikasi kan petunjuknya kita harus foto jelas resi, ya kan, tuh pertama. Terus yang kedua, kita harus foto paket dengan orangnya, ya kan, tuh. Dan yang ketiga, kita harus foto paketnya dipegang orangnya atau dipegang orangnya dan kelihatan tokonya, sellernya atau rumahnya, tuh kan harus begitu tuh ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan paketnya, kalau misalkan driver dapat barang, Bang Bokir dapat barang, paketnya nggak ada resinya, ditulis tangan gitu, kan repot kayak gitu. Terus kalau misal hujan gimana, kan resinya pasti hilang ya, pasti kena hujan kadang hilang. Itu kayak gimana kalau kayak gitu? Apa sih nggak bisa diselesaikan? Nggak ada jalan penyelesaiannya gitu. Kalau misal itu wajib tuh, soalnya kalau misal salah sedikit bener-beneran nggak bisa diselesaikan itu gitu. Ini kok tumben macet, ada apa ya gitu cuy. Jadi ya kata gue mah, aduh ya, kasihan lah gitu buat para gue mah kasihan sama driver-driver yang ibaratkan udah tua gitu kan. Ada gitu yang udah benar-benar umurnya kayak bapak-bapak banget kan dia kan cuma ngertinya tuh narik, bawa orderan, terus nganterin, foto, kelar gitu kan. Kalau ini kan banyak aturannya cuy. Kalau banyak aturan gitu jadinya kita, ya ampun ya, jadi ribet sendiri gitu, jadi ngeribetin para driver gitu ya. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak orang-orang admin tuh nggak pernah ngerasain sih namanya driver di lapangan kayak gimana gitu. Dia taunya cuma aturan gini, supaya barang sampai ke tujuan, supaya barang nggak hilang, supaya barang laporan barang tuh benar-benar sampai ke customer gitu, nggak mikirin dampaknya kayak gimana. Jadi ya gue jujur ya, gue jujur nih, setelah gue ngalamin kayak gitu, ribet, ruwet. Kita cuma narik aja masih dibikin ribet gitu. Kita argo kecil aja masih dibikin ribet, kayak argonya gede aja banget, kayak argonya gede aja gitu. Jadi kayak apa ya, jadi admin tuh cuma mikirnya tuh cuma sama customer doang gitu, sama customer, sama seller, nggak mikirin ke driver gitu. Masa driver udah dikasih argo murah harus ribet juga ngurusin peraturan yang agak jelas gitu. Ya memang bagus seperti itu, menghindari daripada kesalahan pengiriman, kesalahan tujuan gitu. Tapi jangan terlalu susah gitu, jangan terlalu ribet gitu. Kalau emang udah ketemu orangnya ini udah nggak usah segala ini gagal, nggak bisa karena ini nggak memenuhi syarat, repot kata gue mah. Jangan kayak gitulah ya, pengen gue sih nggak usah, jangan kayak gitu ya. Yang biasa-biasa aja sih, kayak kemarin tuh enak tuh, nggak ribet. Kemarin kan enak gitu, nggak ribet ya.
Jadi kita aman, narik agak enak, nggak ngedumel. Karena habis kayak gitu kita narik baru kelarin kita ngedumel gitu, gara-gara sistem yang jadi kayak apa ya, kayak oke. aduh halah, ribet banget. Ini kayaknya IT-nya itu orangnya terlalu pinter kali, terlalu muda, tapi apa nama pemikirannya kurang luas gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, namanya kita mitra, mau nggak mau kita harus ikutin. Kalau kita nggak diikutin ya mau gimana, dampaknya ke kita juga. Namanya driver mah mitra, bener aja salah, apalagi salah ya nggak gitu ya. Tapi mau gimana lagi, kita mah cuma bisa ngikutin aja. Kalau gue sih ya adalah yang penting kita pelajari ya. Gue sih sebenarnya udah gue pelajarin. Oh ternyata harus motonya ini, motonya yang benar tuh begini, udah gue pelajarin. Ternyata bisa. Setelah gue pelajarin dan alhamdulillah bisa, dan nggak ada kendala lagi. Ya pokoknya ya mudah-mudahan aja lah semuanya bisa teratasi, bisa terbereskan, bukan cuma gimana ya. Yang penting mah intinya kita dapat duit, penghasilan gitu. Oke aja, itu aja mungkin unek-unek gua. Sekarang udah sampai rumah ya, gua tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.